Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Victoria Dorothy dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial untuk mengaplikasikan if sebagai intro di mata kuliah aplikasi komputer untuk Microsoft Excel. Kita mulai dengan rumusnya yang pasti dimulai sama dengan if kemudian dalam kurung. Nah, untuk ketentuan yang pertama ini, jika nilai proses lebih tinggi dari pretest, isinya improve. Kalau kebalikannya itu retest. Jadi sama dengan if dalam kurung C14 lebih besar dari B14, yaitu post-test lebih besar dari pretest. Kemudian tandanya adalah improve, retest. Nah, untuk rumus yang pertama ini lebih simpel dibandingkan rumus-rumus selanjutnya yang akan kita bahas. Kemudian akan saya copy sampai ke bawah rumusnya supaya semua datanya juga mendapatkan hasil yang sama dengan menggunakan rumus yang sama. Bisa dipastikan kalau ini hasilnya beda, ada yang improve, ada yang retest, dan menggunakan rumus ini terbukti dapat mengurangi resiko bahkan menghilangkan resiko human error. Kemudian kita lanjut ke status. Kalau untuk status ini kita menggunakan rumus hampir sama, tapi perbedaannya adalah jika hasil performance test ini lebih besar atau sama dengan 50 itu good, kalau di bawah 50 bad, sedangkan lebih besar atau sama dengan 75 itu diperpanjang. Jadi langsung aja kita masukin rumusnya sama dengan if D14. Kita masukin ketentuan yang pertama yaitu lebih besar atau sama dengan 50, itu good. Kemudian kita masukin if lagi yang baru, karena ini beda dari rumus yang pertama yang untuk penilaian yang tadi. Jadi if yang baru adalah D14, yaitu performance test yang sama, tapi ini lebih kecil dari 50 tapi nggak ada sama dengan. Untuk bad. Nah, kemudian ini saya copy juga. Sekarang untuk selanjutnya adalah perpanjangan kontrak. Ketentuan ada 3, jadi kalau performance testnya lebih besar atau sama dengan 75 diperpanjang. Kalau performance test 50 sampai 74 masuk ke training, sedangkan kalau di bawah 49, di bawah atau sama dengan 49 putus kontrak. Kita mulai dengan rumusnya yaitu sama dengan if, kita mulai dari D14 yaitu performance test karena ketentuan ini berdasarkan performance testnya. D14, diperpanjang, kemudian koma lagi, kita bikin if ketentuan yang baru. Oke, nah ketentuan yang pertama itu kan kalau if D14-nya ini nah itu seharusnya ada lebih besar sama dengan dari 75. Ini kita masukkan rumusnya sesuai dengan di video. Kemudian kita copy hasilnya sampai ke bawah dengan rumus yang sama. Oke, lanjut. Ini kita ke kualifikasi. Kalau kualifikasi ini ketentuannya pakai rata-rata, berarti kita juga pakai rumus average. Jadi if sama dengan if dalam kurung average, kemudian dalam kurung lagi kita mulai dari C14 dan D14 karena kita menggunakan proses dan juga pretest. Nah, ini ketentuan yang pertama adalah lebih besar atau sama dengan dari 80 untuk rata-ratanya, maka masuknya qualified. Sedangkan kalau di bawah atau sama dengan 80 berarti unqualified. Nah, kalau untuk rumus kualifikasi ini sekilas agak lebih mirip dengan rumus yang pertama, itu penilaian, hanya bedanya itu kita menggunakan average untuk sebelumnya. Oke, lanjut kita copy rumusnya sampai ke bawah. Bisa dirapikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian untuk rumus selanjutnya ini kita gunakan untuk pesangon jika putus kontrak. Oke. Jadi sama dengan if dalam kurung H14 yaitu ketentuan diperpanjangnya.
kemudian tulis putus kontrak. Tapi ini kan untuk dikalikan dengan masa kerja 200. Jadi nanti E14-nya ini yaitu masa kerjanya dikali dengan 200. Kemudian kita langsung copy untuk rumusnya sampai ke bawah. Seperti ini. Lanjut untuk rumus yang terakhir ini, untuk jumlah kenaikan gaji jika diperpanjang, sama dengan if dalam kurung kita menggunakan lagi perpanjangan kontrak, jadi ke H14 ditekan, kemudian ditulis lagi dalam huruf kapital, diperpanjang, koma dalam kurung ini kita menggunakan masa kerja tahun, sama juga seperti yang tadi dikali dengan 50. Dan ini menggunakan sampai karena berapa lama untuk diperpanjangnya.